Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah Raden Patah robohkan kerajaan Mojopahit. Ditulis oleh tim Okezone, Rabu 25 Agustus 2021. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah yang dikenal dengan nama Bintoro atau Gelagah Wangi, yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Mojopahit. Penamaan Demak berawal dari kisah Raden Patah diperintahkan oleh gurunya Sunan Ampel dari Surabaya agar merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman gelagah wangi. Tanaman gelagah yang rimbun tentu hanya subur di daerah rawa-rawa. Dalam perantauannya itu, Raden Patah sampai ke daerah rawa di tepi selatan Pulau Muryo atau Muria, sebuah kawasan rawa-rawa besar yang menutup laut atau lebih tepatnya sebuah selat yang memisahkan Pulau Muryo dengan daratan Jawa Tengah. Disitulah ditemukan Gelagah Wangi dan rawa. Kemudian tempat tersebut dinamai Raden Patah sebagai Demak. Menurut Slamet Muljana 2005, Raden Patah diangkat sebagai bupati oleh Prabu Brawijaya dan Gelagah Wangi diganti namanya dengan Demak dengan ibu kota bernama Bintoro. Dari nama wilayah baru itulah Raden Patah kemudian dikenal sebagai Pangeran Bintoro di kaki Gunung Muria. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan baik dari Wali Songo dan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, maka para wali memerintahkan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri dari kerajaan Mojopahit, seperti dilansir dari buku Ensiklopedia Kerajaan Islam di Indonesia Binuko Amarseto. Tekad untuk mendirikan kerajaan Demak yang merdeka menjadi semakin bulat mengingat daerah Demak mempunyai peluang untuk berkembang pesat menjadi kota besar dan pusat perdagangan. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya, baik dari masyarakat Jawa maupun Cina, untuk melakukan perlawanan terhadap kerajaan Majapahit. Dalam perlawanan itu, Raden Patah juga mendapat bantuan dari beberapa daerah lain di Jawa yang sudah memeluk agama Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit, Raden Patah pun kemudian mendirikan kerajaan Islam Demak. Dalam cerita yang lain, setelah merobohkan Majapahit, Raden Patah kemudian memindahkan semua alat upacara kerajaan dan pusaka Majapahit ke Demak sebagai lambang tetap berlangsungnya kerajaan kesatuan Majapahit, tetapi dalam bentuk baru di Demak. Ada banyak versi tentang tahun berdirinya kerajaan Demak. Menurut Slamet Muljana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 atau setahun sebelum berdirinya Masjid Agung Demak. Sementara kebanyakan sejarawan berpendapat bahwa kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500. Asumsi yang mereka bangun adalah bahwa perlu rentang waktu 21 tahun semenjak didirikannya Masjid Demak untuk membangun fondasi kemasyarakatan dan menyusun kekuatan di Demak. Diketahui Raden Patah atau Jinbun adalah salah seorang keturunan Raja Brawijaya dari salah seorang istrinya yang disebut Putri Cina. Dikisahkan bahwa pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirim seorang putri yang cantik kepada Raja Brawijaya di kerajaan Mojopahit sebagai tanda persahabatan antara kedua negara. Putri yang cantik dan pintar ini segera merebut perhatian dan mendapatkan tempat yang istimewa di hati Brawijaya. Semua kemauan yang diinginkan sang putri cantik ini dituruti oleh Raja Brawijaya. Namun karena Ratu Darawati
Sang permaisuri yang berasal dari Campak merasa cemburu terhadap putri Cina tersebut. Terpaksa Raja Brawijaya memberikan putri Cina yang sedang mengandung kepada Arya Damar yang kala itu menjabat sebagai Adipati Palembang. Setelah putri Cina melahirkan Raden Patah di Palembang, barulah Arya Damar menikahi putri Cina tersebut dan melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Raden Kusen. Raden Patah dan Raden Kusen adalah saudara sekandung seibu tapi berlainan ayah. Karena menolak untuk menjadi adipati di Palembang, maka Raden Patah dan Raden Kusen kemudian berlayar ke Jawa dengan menaiki kapal dagang yang menuju Surabaya dan menjadi santri di pesantren Ampel Denta atau Ngampel Denta. Di pesantren tersebut, Raden Patah mempelajari ajaran Islam bersama murid-murid Sunan Ampel yang lainnya, seperti Raden Paku atau Sunan Giri, Maulana Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Raden Kasim atau Sunan Derajat. Sementara Raden Kusen kembali ke Majapahit dan diangkat menjadi Adipati Terung oleh Prabu Brawijaya. Perang antara Demak dan Majapahit diberitakan dalam naskah Babad dan Serat, terutama Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda. Dikisahkan Sunan Ampel melarang Raden Patah memberontak pada Majapahit karena meskipun berbeda agama, Brawijaya tetaplah ayah Raden Patah. Namun sepeninggal Sunan Ampel, Raden Patah tetap menyerang Majapahit. Brawijaya muksa dalam serangan itu. Untuk menetralisasi pengaruh agama lama, Sunan Giri menduduki tahta Majapahit selama 40 hari. Versi kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong juga memberitakan adanya perang antara Jin Bun melawan Kung Tabumi tahun 1478. Perang terjadi setelah kematian Bang Sui Ho alias Sunan Ampel. Jin Bun mengembur ibu kota Majapahit. Kung Tabumi alias Bre Kertabumi ditangkap dan dipindahkan ke Demak secara terhormat. Sejak saat itu, Majapahit menjadi bawahan Demak dengan dipimpin oleh seorang Tionghoa Muslim bernama Nyo Lao Wa sebagai bupati. Menurut Profesor Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada mengatakan bahwa bukanlah Demak yang menyerang Majapahit pada masa Prabu Brawijaya V, tetapi adalah Prabu Girindrawardhana. Kemudian pasca serangan Girindrawardhana atas Majapahit pada tahun 1478 Masehi, Girindrawardhana kemudian mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit bergelar Prabu Brawijaya VI. Kekuasaan Girindrawardhana tidak begitu lama karena patihnya melakukan kudeta dan mengangkat dirinya sebagai Prabu Brawijaya VII. Perang antara Demak dan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya VII, bukan pada masa Raden Patah dan Prabu Brawijaya V. Pada tahun 1485, Nyo Lao Wa mati karena pemberontakan kaum pribumi. Maka Jin Bun mengangkat seorang pribumi sebagai bupati baru bernama Paputala yang juga menantu Kang Tabumi. Tokoh Paputala ini identik dengan Prabu Nata Girindrawardhana alias Dyah Ranawijaya yang menerbitkan Prasasti Jiyu tahun 1486 dan mengaku sebagai penguasa Majapahit, Jenggala, dan Kadiri. Selain itu, Dyah Ranawijaya juga mengeluarkan prasasti Petak yang berkisah tentang perang melawan Majapahit. Berita ini melahirkan pendapat kalau Majapahit runtuh tahun 1478 bukan karena serangan Demak, melainkan karena serangan keluarga Girindrawardhana. Perang antara Demak dan Majapahit memang ada beberapa versi. Untuk kebenaran yang sebenarnya sampai sekarang belum terungkap. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah Raden Patah robohkan kerajaan Majapahit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.